Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang saya akan mulai sebuah segmen baru yang bernama bahasan. Di mana di dalam segmen ini akan berisikan pembahasan terkait dengan web design, SEO, bisnis online, digital marketing, dan juga tren teknologi yang sekarang sedang berjalan. Pada edisi perdana ini saya akan membahas tentang perbedaan WordPress.org dengan WordPress.com. WordPress.org dengan WordPress.com ini adalah merupakan dua platform yang berbeda. WordPress.org adalah platform yang memungkinkan penggunanya untuk mendownload dan kemudian menginstal serta mengelola CMS WordPress di dalam hosting mereka sendiri secara mandiri. Sementara untuk WordPress.com adalah platform yang dikelola oleh Automattic. Automattic ini adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh pendiri WordPress.org yaitu Matt Mullenweg. Agar lebih mudah dipahami, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan perbedaan antara WordPress.org dengan WordPress.com. Kita mulai dulu pembahasan dari sisi hosting dan domain. Jika Anda mau menggunakan WordPress.org, maka Anda harus membeli domain dan juga hosting secara pribadi. Jadi Anda harus membeli domain dan hosting sendiri. Selanjutnya Anda mendownload dari website WordPress.org dan kemudian menginstal WordPress, atau bisa juga melalui installer yang ada di dalam hosting. Dan setelah selesai installer, Anda bisa mengelola website secara mandiri. Sementara untuk WordPress.com, Anda tidak perlu membeli domain, tidak perlu membeli hosting. Hosting disediakan oleh WordPress.com. Begitu juga domain disediakan oleh WordPress.com dengan menggunakan subdomain. Jadi subdomainnya adalah user.wordpress.com. Sebagai contoh, agus.wordpress.com, atau nama apapun itu yang Anda pergunakan. Jadi nanti dipakai depannya nama yang Anda masukkan dan belakangnya menggunakan subdomain yaitu wordpress.com. Selanjutnya adalah kontrol. Jika menggunakan WordPress.org, penggunanya memiliki kontrol yang penuh terhadap website yang dibuat, di mana pengguna bisa merubah desain dengan cara mengganti template, kemudian menginstal plugin dan menambahkan elemen-elemen desain lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua bisa dilakukan tanpa adanya batasan. Sementara untuk WordPress.com semua dibatasi. Jadi ada pembatasan yang sudah ditetapkan oleh Automattic. Jadi kita tidak bisa menginstal template sendiri atau menginstal plugin sendiri. Kita hanya bisa menginstal template ataupun plugin yang sudah disediakan di dalam daftar yang bisa digunakan oleh WordPress.com. Sekarang kita masuk ke dalam sisi kustomisasi. WordPress.org cocok untuk kebutuhan bisnis atau untuk kebutuhan yang bersifat profesional. Karena dengan menggunakan WordPress.org kita bisa menambahkan template ataupun menambahkan plugin berbayar ataupun template gratis ataupun plugin gratis sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga website bisa dikustomisasi sedemikian rupa sesuai dengan kemauan dan kebutuhan kita selaku pemilik website. Sementara untuk WordPress.com Anda tidak bisa melakukan itu semua. WordPress.com cocok untuk kebutuhan blogging pribadi, jadi kurang cocok untuk kebutuhan bisnis atau untuk kebutuhan profesional. Terakhir, dari sisi biaya, menggunakan WordPress.org sudah barang tentu ada biayanya, ada cost atau ada uang yang harus dikeluarkan. Mulai dari membeli hosting, membeli domain, dan jika ingin menggunakan template atau plugin berbayar juga Anda harus mengeluarkan biaya. Sementara untuk WordPress.com semuanya gratis,
Tidak perlu biaya, mendaftarnya juga gratis, hanya butuh email saja. Dan jika pengguna mau upgrade, maka pengguna bisa menggunakan domain sendiri atau domain pilihan sendiri di dalam wordpress.com. Namun itu juga ada pembatasan. Jadi biaya yang digunakan ketika kita menggunakan wordpress.com adalah ketika ingin upgrade, dan itu pun biaya untuk membeli domain saja. Kesimpulannya adalah semua kembali kepada kebutuhan. Jika ingin kontrol penuh dan untuk kebutuhan bisnis atau untuk kebutuhan profesional lainnya, maka sebaiknya gunakan wordpress.org. Sementara untuk kebutuhan blogging yang bersifat pribadi, bisa menggunakan wordpress.com.